Demi menjaga dan merawat kebinekaan sebagai sebuah keniscayaan serta mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian masyarakat khususnya di Pulau Bali. Aliansi Kebinekaan Bali dengan ini menyatakan sikap melalui deklarasi yang diadakan di Gong Perdamaian pada 30 Maret 2024. Beberapa komponen masyarakat, agama, serta pemerintahan hadir untuk mendukung alur dan kegiatan deklarasi ini demi terbentuknya keharmonisan antar umat beragama serta untuk menjaga tali persaudaraan dan juga kebinekaan di antara sesama. Oke, selamat pagi pemirsa liputan Dewata TV. Kali ini kita berada tepatnya di Gong Perdamaian yang berada di Denpasar ya, yang dimana pada pagi hari ini akan dilaksanakan yaitu deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali yang dihadiri oleh beberapa tokoh dari kalangan baik itu organisasi Muslim maupun Hindu dari semuanya berkumpul untuk menunjukkan suatu deklarasi bahwa selama ini Hindu, Muslim, dan toleransi antar umat beragama sangat-sangat kental, khususnya yang berada di Bali. Seperti apa? Kita akan ikuti bersama-sama. Aliansi Kebinekaan Bali ini dibentuk untuk menjadi wadah dan rumah besar bersama untuk segenap organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat etnis Nusantara khususnya di Pulau Bali demi menjaga dan merawat 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI guna mewujudkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian masyarakat Bali. Berikut cuplikannya. Om Swastiastu. Namo Tadwatma Sudamam Swaha. Namo Persada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yenama Swaha. Om Grem Dewa Samrai Namah Swaha. Om Adi Atia Param Yutir Rakte Tejo Namastuti Sweta Pan Kaju Madhyastu Bhaskarya Namastuti Om Pranamya Bhaskara Dewam Sarva Klesa Winasanam Pranamya Ditya Siwartam Bukti Mukti Warapradam Om Rangringsah Paramasiwa Ditya Inama Nama Swaha. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Suci, dalam manifestasimu sebagai kemegahan dan keagungan Putra Aditi dengan kemilau sinar yang menyusupi berbagai celah kerak kehidupan mengisyaratkan sebuah kemuliaan dan kesaksian abadi. Dengan segala kerendahan hati kami bersembah sujud dalam panjatan doa kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah pelindung ciptaan semesta yang tak terhalangi. Engkau adalah sinar dan saksi suci dalam acara kami, Deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali pada hari ini Sabtu 30 Maret 2024 bertempat di Gong Perdamaian Kertalangu Desa Kesiman, Denpasar, Bali. Semoga melalui doa ini semakin kuat bertumbuh rasa kebersamaan dalam perbedaan. Bina Ika Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap kuat dalam kesatuan. Kami yang berkumpul pada pagi hari ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan di Bali, mendeklarasikan diri untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat di Bali, berkomitmen dengan pernyataan deklarasi kebinekaan untuk menjaga keutuhan bangsa. Semoga berkahmu muncul dari segala arah, mencapai para pencari kebenaran. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, berikan kami kekuatan dan petunjuk-Mu
agar senantiasa kami bisa dan mampu berpikir, berbicara, serta berbuat yang sujana dalam menjalankan Dharma Bakti demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Semoga generasi penerus ini tidak mengecewakan para pendahulunya, dan semoga Tuhan yang senantiasa dipuja para bijak di masa lalu dan sekarang menjadi sumber inspirasi orang-orang bijaksana di segala zaman. Om Samu Sampurnaya Namaswah. Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Wassalam. Dengan penuh hormat, mari kita berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Quraini. Sebagai bangsa yang besar, kekuatan kita terletak pada keberagaman yang diikat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada Ibu Suci Quraini, waktu dan tempat kami. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami haturkan atas kehadiran seluruh undangan dan ucapan terima kasih pula serta apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Jero Bendesa Kesiman, Jero Wisno yang sudah menyediakan tempat dan juga perlengkapan pendukung sehingga acara deklarasi ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa kami juga haturkan terima kasih kepada para ketua, pengurus dan anggota organisasi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul pada acara deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, Bali sebagai tanah kelahiran kita bersama dan oleh karena itu wajib hukumnya kita sebagai generasi penerus untuk dapat menjaga tradisi, adat dan budaya warisan leluhur yang tentunya akan berimplikasi kepada lestarinya budaya Bali itu sendiri dan akan berdampak langsung kepada sektor pariwisata Bali sebagai roda penggerak utama perekonomian Bali pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali sebagai pengejawantahan toleransi yang ada di Bali, dan secara bersama-sama menjaga Bali dari ancaman intoleran dan radikalisme yang juga termasuk di dalamnya adalah ancaman dari kepercayaan transnasional asing. Dan oleh karena itu saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan sahabat seperjuangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara deklarasi ini, serta ucapan selamat kepada pengurus Aliansi Kebinekaan Bali yang terpilih. Semoga dapat menjalankan tugas serta amanah ini dengan baik, sehingga aliansi ini bisa menjadi bukti nyata toleransi yang ada di Bali
untuk dapat menangkal kepentingan oknum ataupun kelompok yang ingin melemahkan budaya Bali secara umum. Hadirin yang berbahagia, acara deklarasi ini bisa terlaksana atas support dan sumbangsih banyak pihak, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Dan untuk itu, saya selaku Ketua Panitia mengaturkan terima kasih dan juga sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan acara deklarasi ini. Tali persaudaraan mengingatkan kita akan kekayaan keragaman agama dan budaya di Nusantara. Kepada Bapak Arya Bagyarsa, SHMH, JLA, JPA, waktu dan tempat kami persilakan. Oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Ketua PGI Bali, Ketua Matakin Bali, Ketua Walibi Bali, Forgas Bali, Musyawarah Pelayan Umat Kristen, Keuskupan Bali, Satgaswil Densus 88, Patriot Garuda Nusantara, Porkom Taksu Bali, serta para undangan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan kumpul di acara ini dalam keadaan sehat dalam kebersamaan. Hadirin yang kami hormati, kami selaku pengurus Aliansi Kemerdekaan Bali merasa bangga dan bersyukur atas antusiasme dan kehadiran semua sahabat-sahabat yang hadir di sini. Acara dalam kegiatan deklarasi Aliansi Kemerdekaan Bali diselenggarakan dengan tujuan pertama, membangun kepedulian masyarakat Bali untuk menjaga kebinekaan, kerukunan, dan toleransi, mempererat tali persaudaraan antara umat dan masyarakat Bali. Yang ketiga, membangun kehidupan umat dan masyarakat yang harmonis, saling pengertian, hormat menghormati, saling percaya, dan mengedepankan kebersamaan di atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Yang keempat, memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua guna menjalin rasa kesatuan dan persatuan demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berkarakter. 5. Mendorong peranan pemerintah dan swasta dalam upaya mewujudkan kerukunan, toleransi, serta keharmonisan masyarakat di Bali. Menangkal dan menyikapi secara bersama-sama setiap usaha atau tindakan yang dapat merugikan dan atau mengganggu pemeliharaan kerukunan umat, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang mengaruh. Meskipun kita berbeda-beda dalam keyakinan, namun tidak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Semuanya dalam satu tujuan, yaitu memuja Sang Pencipta, Tuhan yang Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, witek tong tien, salam kebajikan, Om Swastiastu, Om Awiganamastu, namo sida. Salam rahayu, salam kebinekaan. Yang Ratu hormati PJ Gubernur ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Bali. Ratu hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bali ya, Bapak Kiai Haji Mahrusun yang hadir.
Yang Ratu hormati ada hadir Ketua Matakin Konghucu Provinsi Bali, Bapak Adinata. Yang Ratu hormati para tokoh-tokoh agama yang lain yang mewakili majelis-majelis agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali. Yang Ratu hormati, Ratu banggakan Ketua Aliansi Kebinekaan Bali beserta segenap ormas-ormas yang tergabung di dalam Aliansi Kebinekaan Bali, dan para hadirin semuanya yang Ratu banggakan, Ratu sayangi, Ratu cintai. Puja Pengastuti Majang Ida Sang Hyang Widi Wasa Ista Dewata Sami Betara Kawitan Sami Kantos Sang Panca Mahabuta Pertiwi Apah Tejo Bayu Akasa. Puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan telah terbentuknya Aliansi Kebinekaan Indonesia di Bali. Pada hari ini Ratu sangat bahagia dan senang sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, sekaligus sebagai Pendeta Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, hadir di tengah-tengah tokoh-tokoh agama, di tengah-tengah para pejuang, para pemimpin-pemimpin, pelopor-pelopor yang sudah Ratu lihat tadi, di dalam sama-sama kita berjuang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan, perdamaian dan keamanan Indonesia, khususnya Bali. Hari ini, saat yang bahagia ini, Ratu menyampaikan beberapa poin secara to the point. Satu, bagi Ratu sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Aliansi Kebinekaan Indonesia di Bali ini adalah ormasnya FKUB. Ormasnya FKUB, karena Ratu sudah cermati, di samping ini sungguh-sungguh kebinekaan, ada di situ setiap tokoh-tokoh, pemuda-pemuda, pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang dari semua agama, Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu, Hindu, dan juga mungkin aliran kepercayaan juga ada di situ. Ini kebinekaan. Sebagai ormas FKUB, paling tidak Ratu menganggap itu mesti tetap menjaga dan mempertahankan agar gerak perjuangan Aliansi Kebinekaan Indonesia di Bali ini tetap searah, sejalan dengan
visi misi negara, visi misi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia di dalam menegakkan, menjaga NKRI yang berpancasila, berbineka tunggal ika. Yang kedua, aliansi kebinekaan ini sangat penting dan strategis, karena aliansi kebinekaan ini setelah Ratu renung-renungi, pikirkan matang-matang, inilah ormasnya FKUB yang bisa langsung bergerak di lapangan, menjaga, mempertahankan, bersikap terhadap segala cobaan, ancaman kerukunan Indonesia, khususnya Bali. Karena tidak mungkin tokoh-tokoh FKUB, tokoh-tokoh majelis agama langsung bergerak di lapangan, nggak mungkin. FKUB polisinya, kebijakannya, aliansi kebinekaan inilah yang akan bergerak menegakkan itu. Berikutnya Ratu sampaikan, perlu disadari oleh semua pihak bahwa bagi Indonesia, khususnya Bali, kerukunan itu bukan saja sangat penting artinya, tetapi Indonesia termasuk Bali sangat bergantung dengan kerukunan, sangat bergantung dengan kerukunan. Karena hanya dengan kerukunanlah, dengan toleransi, semangat persaudaraan, saling menghormati, saling menyayangi, Indonesia ini akan tetap rukun, bersatu, utuh dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Dengan kerukunan itu juga Indonesia akan menjadi terjamin keamanannya, kedamaiannya. Kemudian dengan kerukunan yang terjadi, maka negara kita, presiden kita, menteri-menteri kita, gubernur kita, bupati, wali kota, dan semua kita bisa membangun Indonesia dengan lebih baik lagi, dan juga membangun Bali dengan lebih baik lagi. Tolong ini dicamkan. Berikutnya adalah, karena Indonesia sangat majemuk, paling majemuk di dunia, bukan saja sekedar negara majemuk, tapi paling majemuk di dunia. Tantangannya juga banyak, dan negara-negara asing tahu itu, bahwa Indonesia paling majemuk dan sangat bergantung kepada kerukunan. Di dalam persaingan global, ini dalil tidak ada satu negara pun di dunia ini yang suka negara lain menjadi kuat, apalagi lebih kuat dari dirinya. Ini juga camkan. Oleh karena itu, Indonesia sejak kemerdekaannya 17 Agustus 1945 sudah menjadi perhatian dunia. Kalau Indonesia ini yang luas sekali, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, dengan penduduknya yang besar, kekayaannya bagus, korupsinya nggak ada,
maka Indonesia dengan cepat akan menjadi negara dengan kejayaan yang jaya-jaya begitu. Indonesia akan dengan cepat mencapai keemasannya. Di dalam persaingan global, mereka yang tidak mengharapkan selalu ingin mengobrak-abrik Indonesia. Caranya adalah mengganggu kerukunannya, mengganggu keamanannya. Kalau bisa memecah belah menjadi berkeping-keping Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Berikutnya Ratu sampaikan bahwa kita harus waspada dengan provokasi-provokasi, gerakan-gerakan yang kadang-kadang semangat cerdik, yang mengadu domba antar agama, mengadu domba antar keyakinan. Kelihatannya kelompok itu atau orang itu seolah-olah membela agama, membela budaya, membela adat, tetapi sebaliknya behind the screen, kelompok itu atau orang-orang itu sebenarnya ingin mengadu domba antar agama, mengadu domba antar suku bangsa. Ini juga perlu diwaspadai. Harus kita berhati-hati, bercermati, karena pada saat mereka menyatakan membela agama, membela budaya, membela adat, di saat yang sama juga dia menyerang keyakinan saudara-saudara kita yang lain, menyerang budaya adat saudara-saudara kita yang lain, menyerang suku bangsa saudara-saudara kita yang lain. Itu tidak lain adalah hanya manuver memecah belah, mengadu domba antar agama. Ini sangat berbahaya bagi Bali, bagi Indonesia. Berikutnya Ratu sampaikan, Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama, tetapi negara yang beragama, negara yang religius dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dalam perkembangannya sampai saat ini, Ratu sudah temui, sudah cermati, tidak ada warga Indonesia yang tidak berkeyakinan, paling tidak menganut keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berbakti, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Agama-agama itu, keyakinan-keyakinan itu harus kita hormati, kita bela, kita dukung bersama-sama. Tidak boleh ada yang mencederai satu agama pun, tidak boleh ada yang menista satu agama pun, tidak ada yang boleh menjelek-jelekkan satu agama pun, kepercayaan apapun, atau suku bangsa apapun. Oke pemirsa, kali ini kita sudah melihat di belakang saya yaitu sambutan Ide Blingsir, yang dimana untuk mendukung bagaimana aliansi kebinekaan Bali dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan antar umat beragama yang berada di Bali. Aliansi kebinekaan ini Ratu harapkan sebagai Ketua Umum FKUB Indonesia, kalau ada penistaan
yang menjelek-jelekkan agama atau keyakinan saudara-saudara kita yang lain, itu jangan dianggap sebagai masalah agama itu saja, masalah keyakinan itu saja, tetapi mohon itu dianggap sebagai masalah bersama. Kalau Islam didiskreditkan, kita di Bali ini semua agama, semua komponen keyakinan yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ikut bersama-sama menjaga, bersikap. Demikian juga kalau Hindu didiskreditkan, dijelek-jelekkan, kalian juga dan kita semua mesti bersikap. Demikian juga Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan keyakinan-keyakinan yang lain yang sah di Indonesia. Begitu didiskreditkan, dijelek-jelekkan, dihina dengan cara mengadu domba atau apapun namanya, kita mesti bersikap. Terima kasih. Matur suksema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, Om Santi, Santi, Sadi, Om. Rahayu. Salam Aliansi Kebinekaan. Merdeka! 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 Matur suksema. Terima kasih kepada Bapak Ida Penglingsir Putra Sukahat. Pesan perdamaian dan kerukunan akan dilanjutkan oleh sambutan dari pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Bali. Namun yang perlu kita teladani adalah semangatnya beliau. Jadi tentu kami pun yang lebih muda rasanya susah untuk mengikuti semangat sebagaimana halnya Ibu Penglingsir. Jadi terima kasih Ibu Penglingsir yang terus menginspirasi kami, memberikan semangat bagaimana kita memaknai kesatuan dalam keberagaman tersebut. Begitu juga tentunya Ketua dari Aliansi Kebinekaan Bali, Pak Arya dan seluruh jajaran. Kami juga lihat di sini hadir para ketua dari tokoh-tokoh lintas agama, ada dari MUI, Matakin, PHDI, PGI, dan lain sebagainya yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Begitu juga teman-teman ormas yang kami yakini dan tentunya menjadi garda depan untuk menjaga kebinekaan khususnya di Bali yang juga sangat kami cintai bersama. Pertama-tama seperti yang sampaikan Pak Asdong Kare, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengaturkan sasanti yang ayu bagil. Puji syukur kehadipan Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama di sini dalam keadaan sehat dan santi untuk mengikuti kegiatan deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali. Jadi Bapak Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya sangat berharap bahwa teman-teman inilah yang nanti akan betul-betul menjadi garda depan. Seperti apa yang tadi Ibu Penglingsir sampaikan panjang lebar, begitu juga Pak Arya tadi sudah banyak memberikan kepada kita pemahaman mengenai bagaimana kita memaknai kebinekaan. Jadi sangat luar biasa kebinekaan ini Bapak Ibu. Dan seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama. Tidak hanya di Bali, namun bahkan dunia pun mengakuinya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebinekaan ini itulah juga menginspirasi dunia. Bahkan Bapak Sekjen PBB pun mengakui bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan bisa menginspirasi kita dalam memaknai kesatuan. 24 khususnya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif telah berjalan dengan baik dan aman di Provinsi Bali. Dan kami berharap tentu suasana ini akan terus bisa kita jaga bersama, khususnya
dalam waktu dekat kita juga akan kembali melaksanakan pesta demokrasi yang hampir sama, yaitu khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan biasanya potensi-potensi konflik dan lain sebagainya justru di pilkada ini yang kadang-kadang lebih meningkat dibandingkan dengan ketika pelaksanaan pilpres dan pileg untuk di tingkat pusat. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Oleh karena itu, mewakili pemerintah Provinsi Bali, kami menghimbau Bapak Ibu, apalagi dengan aliansi kebinekaan ini, untuk bisa bersama-sama menjaga suasana kondusif di Bali ini. Dan kita harapkan kita semua menjadi semacam cooling system, sehingga kita bisa meredakan suasana, kita menghindari konflik, sehingga pelaksanaan pemilu kada 2024 ini pun bisa berlangsung dengan baik. Jadi kalau tidak salah saya mengutip apa pendapat dari Bapak Dahlan Iskan yang mungkin baru disampaikan dan sekarang lagi rame di media sosial, yang kadang-kadang sangat besar pengaruhnya ketika kita berbicara terkait dengan pemilihan. Jadi ada istilah kebenaran baru, kebenaran yang semata-mata dipengaruhi khususnya di era merajalelanya media sosial ini. Jadi beliau mengartikan bahwa kebenaran baru itu adalah kebenaran yang lebih menekankan kepada persepsi, tidak semata kepada adanya fakta dan data yang mendukungnya. Jadi seberapa hebat pun Bapak Ibu menyampaikan fakta dan data, ketika sudah persepsi itu yang bicara, maka kebenaran yang sesungguhnya adalah hanya kebenaran baru, yaitu kebenaran yang tidak berdasarkan fakta dan data, tapi lebih-lebih kepada persepsi. Maka oleh karena itu tentu harapan kita bersama, pemilu kada ke depan ini kita akan sangat menghindari sekali ada politik identitas dan lain sebagainya. Ada benturan-benturan apalagi antar umat beragama. Dan tentunya di Bali tidak menutup kemungkinan benturan itu justru akan terjadi ketika soroh itu juga dimainkan. Nah, inilah kami mohon kepada Bapak Ibu semua pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman ormas dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama merapatkan diri. Pelaksanaan pemilu khususnya pemilu kada di 2004 yang akan kita laksanakan mudah-mudahan tepat. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutama adanya motivasi dan inspirasi dari Bapak Ketua FKUB Provinsi Bali yang telah semakin memperkuat tekad dan jiwa kami untuk menjaga kerukunan, keharmonisan, dan merawat serta memperkokoh kebinekaan kita. Kita sadari betul bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dibangun dari berbagai suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Tidak ada NKRI tanpa unsur-unsur dan elemen-elemen itu. Maka kebinekaan itu adalah harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita perkokoh sebagai sebuah keniscayaan kita. Baiklah, saya akan membacakan deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali. Bahwa atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat Bali tentang pentingnya menjaga dan merawat kebinekaan, toleransi antar umat beragama, suku, ras, dan etnis di Bali sebagai daerah heterogen yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan etnis untuk bersama-sama menjaga kerukunan, toleransi, dan kedamaian masyarakat yang ada di Bali. Berdasarkan pemahaman tersebut dan diiringi rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, maka perlu diyakini dan dinyatakan secara tegas dalam suatu deklarasi sebagai berikut. 1. Bahwa kami masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, sangat menyadari sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia telah dihuni oleh anggota masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang, agama, suku, ras, dan etnis, maka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan, toleransi, dan kepedulian masyarakat dengan semangat kebersamaan, persaudaraan demi terwujudnya masyarakat yang aman, damai, sentosa adalah menjadi sebuah
kemutlakan yang harus kita perjuangkan. Dua, bahwa untuk itu perlu adanya wadah yang dapat dijadikan sebagai rumah besar bersama bagi segenap golongan dan atau kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang perbedaan tersebut, guna secara bersama-sama menjaga dan merawat 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, demi terjaganya toleransi, kerukunan, keharmonisan, kedamaian masyarakat yang ada di Pulau Bali, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tiga, bahwa kami mengecam dan menolak tegas sikap dan perilaku intoleran, rasis, diskriminatif, dan radikal yang coba-coba ditumbuhkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam masyarakat Bali yang ingin merusak kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian masyarakat Bali yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada satu jengkal tanah pun di Pulau Bali ini untuk tumbuhnya dan berkembangnya paham-paham tersebut. 4. Didasari kesadaran kebangsaan berlandaskan falsafah bangsa Pancasila tentang pentingnya merawat, menjaga, dan memperkokoh kebinekaan Tunggal Ika, maka kami dari berbagai elemen masyarakat Bali dengan berbagai latar belakang lintas agama, lintas suku, etnis, dan ras perlu membentuk wadah sebagai rumah bersama yang digunakan untuk bersinergi merawat dan menjaga kebinekaan tersebut dengan membentuk satu aliansi kebinekaan masyarakat Bali guna menjaga toleransi, kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian masyarakat di Pulau Bali. 5. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa serta dukungan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Bali yang menginginkan terwujudnya toleransi, kerukunan, keharmonisan, serta kedamaian, didorong oleh semangat mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan dalam menjaga Bali yang kita cintai dengan saling asih asuh, saling menghormati, dan mengedepankan kebersamaan di atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, non-diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Maka pada hari ini kami yang berkumpul di area Gong Perdamaian Kertalang menyatakan diri dan menyatukan langkah dengan menggabungkan diri ke dalam sebuah wadah yang diberi nama Aliansi Kebinekaan Bali. Denpasar, 30 Maret 2024, Deklarator Aliansi Kemerdekaan Bali. Nah, nanti mohon untuk deklarator ini seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ormas, dan tokoh-tokoh etnis agar dapat menandatangani deklarasi Aliansi Bali ini. Para undang mohon tetap berada di atas karena kita akan segera memasuki momen selanjutnya. Ya, dari Majelis Agama masih ada yang tercecer? PADI. Oh, ini. Ya,
Pak Gunggram, Banser Ansor, Banser Ansor Wahidiyah. Dari Banser Ansor dan Wahidiyah. Itu pula Bapak agar dapat naik ke atas panggung. Lagi satu organisasi Kris Bali. Organisasi Kris Bali agar dapat naik ke atas panggung untuk dapat menandatangani deklarasi kebinekaan yang ada. Terima kasih. Pak, Antri. Ikut antri. Nah, habis itu agak minggir biar tuh burungnya kelihatan. Beberapa detik lagi. Sebelum kita memulai pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian universal, kami mohon bagi para undangan yang terhormat bisa mengangkat burung merpati ke atas sebelum dilepaskan. Bersama-sama diangkat ke atas, tinggi-tinggi. Dan pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian universal ini akan dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melakukan pemukulan gong perdamaian. Terima kasih. Pemukulan gong akan dimulai pada hitungan ketiga sebagai lambang dan wujud diresmikannya Aliansi Kebinekaan Bali akan segera dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Gas! Mungkin bisa dijelaskan terkait acara hari ini. Acara hari ini adalah satu gerakan bahwa kesadaran masyarakat di Bali terhadap kebinekaan, kesadaran masyarakat untuk bersatu padu menjaga Bali dan memberi contoh kepada nasional. Ini loh yang harus dilakukan sesama anak bangsa, sesama suku, sesama agama. Karena kedepannya Indonesia harus menjemput 2045 dari Indonesia Emas, maka kita jangan sampai karena gontok-gontokan maka kita akan ditinggal, tidak bisa menemui Indonesia Emas dari provinsi lainnya. Bali siap menyongsong Indonesia Emas dengan bersatu padu kerukunan antar umat beragama dan suku. Terkait konflik di Papua, Gus, apa tanggapannya dari PGN masuk aliansi? Ya, saya punya sikap, Patriot Garuda Nusa punya sikap bahwa apa yang terjadi di Papua kemarin adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI dalam memproses mencari benang kusut di mana markas-markas keberadaan KKB. Jadi apa yang dilakukan oleh TNI itu bukan berarti Indonesia dalam posisi sangat represif. Kalau tidak dilakukan seperti itu maka mereka tidak akan terungkap. Sudah banyak korban-korban dari TNI dan Polri di Papua. Sudah banyak masyarakat di Papua yang dibantai oleh KKB. Maka tindakan tegas yang dilakukan negara hari ini harus bersikap benar-benar tegas. Jangan karena HAM, jangan bicara tentang HAM internasional, apapun tindakan yang dilakukan TNI dibawa ke Komnas HAM. Dan Indonesia punya hak, Komnas Konstitusi harus tegas. Pemerintah tidak perlu menimbang, tidak perlu lagi merasa bahwa ini akan menjadi masalah. Kalau mereka sudah menyatakan perang, ingin memisahkan dari bangsa dan negara, maka risikonya adalah mati. Harapannya, Bos? Sapu bersih KKB, tingkatkan
status di Papua menjadi status separatis. Jangan kriminal, separatis. Kalau masih kriminal maka sandiwara terlalu panjang. Kalau sudah separatis maka tindakan negara harus tegas, gelar pasukan segera dilakukan agar ada payung hukum tentara untuk menegakkan hukum di tanah Papua. Adakah dampaknya di Bali, Gus? Tidak ada berdampak. Tidak ada berdampak, apapun tidak ada berdampak. Ini sandiwara asing untuk menghancurkan bangsa melalui aliansi mahasiswa Papua. Kami PGN bila mereka turun maka rawi-rawi rantas akan kami sapu. Dengan terbentuknya aliansi kebinekaan ini, apa tanggapannya dari PRDI, Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak umat sedharma dan juga rekan-rekan lain. Tentu terbentuknya Aliansi Nusantara ini adalah sebuah kebanggaan buat kita di Bali, karena kalau dari sisi PHDI maka penjagaan atas adat budaya Nusantara itu adalah hal yang sangat penting. Jadi aliansi ini dibentuk untuk menjaga Nusantara agar jangan ada infiltrasi dari ajaran transnasional asing dan budaya-budaya asing yang masuk yang ingin merusak. Yang tidak merusak tentu kita bisa akomodir. Kita harus tetap ingat pada pesan Bung Karno, kalau jadi Hindu jangan jadi India, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Nah, jadi ini pesan yang harus kita tetap pegang teguh untuk Nusantara yang baik. Terima kasih. Harapannya adalah terbentuknya aliansi ini tentu tetap hidup bersama, menjaga apa yang sudah sangat baik di Nusantara ini, yaitu toleransi dari berbagai agama yang ada. Itu harapan kita adalah terjaganya toleransi. Demikian. Terkait konflik di antara PHDI ini kan terpecah dua, Pak. Oke. Seperti apa sikapnya, Pak? Oke, sikap kami tentu sebenarnya PHDI itu tidak terpecah dua. Adalah sebuah gugatan terhadap sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas AD/ART PHDI yang sah, yaitu AD/ART hasil Mahasabak 11 di Surabaya tahun 2016. Jadi dengan menggunakan AD/ART tersebut, maka 23 provinsi PHDI provinsi mengusulkan adanya mahasabah luar biasa. Akibat dari apa? Akibat dari kepengurusan PHDI 2016-2021 melakukan tidak kurang dari 18 pelanggaran. Jadi karena pelanggaran itulah, maka 23 PHDI provinsi mengusulkan harus dia lakukan namanya musyawarah luar biasa atau mahasabah luar biasa untuk PHDI istilahnya. Nah, jadi tidak terpecah sebenarnya, tapi ada pihak-pihak yang ngotot ingin bertahan. Nah, ini yang sedang kita proses di pengadilan. Tanggal 1 April besok, memori kasasi kita naik ke MA, ke Mahkamah Agung. Kita kawal bersama tentu untuk mendapatkan keadilan dari hakim. Ya. Bisa disimpulkan itu cuma seberapa oknum aja yang tepat sekali, ada 12 pihak yang kita gugat karena menyelenggarakan ini, dan tentu perbuatan melawan hukum ini tidak boleh kita biarkan. Karena apa? Karena namanya organisasi, apalagi organisasi keumatan setingkat PHDI yang paling tinggi dari sisi umat Hindu, harus dijaga marwahnya. Nah, ini yang terjadi. Tapi kenapa masih panjang? Karena semuanya perlu proses hukum. Kita harus menghormati, ini adalah negara hukum. Jadi kita perbuatan melawan hukum harus diselesaikan lewat hukum. Nah, untuk umat yang belum paham tentang kenapa sih berebut, ini tidak ada perebutan jabatan. Kami tidak sama sekali tidak ingin jabatan itu. Yang kami inginkan adalah mengembalikan marwah PHDI seperti PHDI waktu diciptakan, yaitu milik para wiku. Jadi bukan ada perebutan. Nah, itu pesannya. Lagi, Kak, ya. Terkait di medsos ini ya. Antara perselisihan Muslim dan ya. Hindu. Oke. Seperti apa penjelasannya? Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai toleransi dari keberagaman agama yang sudah ada di sini di Indonesia, maksudnya tidak semestinya ada perselisihan agama. Yang ada adalah oknum berselisih. Ya, jadi kalau ada orang Hindu menghina ajaran agama lain, itu oknumnya, jangan dibilang Hindunya. Karena itulah yang harus terjadi. Demikian juga dari agama lain, kalau dia menghina, oknumnya yang menghina. Karena tidak ada perselisihan ya? Tidak ada perselisihan antara agama. Jangan lupa, kalau kita bicara hukum, barang siapa, ya barang siapanya itu adalah individu. Jadi tidak agamanya. Ya, oke, itu. Terima kasih. Ada lagi?
Cukup. Mas ya. Dengan MUI terkait dengan Aliansi Kebinekaan Bali seperti apa? Ya, pertama kita sangat mengapresiasi lembaga ini dan kemudian memberikan dukungan sepenuh-penuhnya untuk Aliansi Kebinekaan Bali. Harapannya mudah-mudahan ini tidak saja di provinsi tapi juga di tingkat kabupaten kota. Dengan harapan kerja-kerja yang memang selama ini menjadi tugas daripada aliansi supaya segera juga dapat direalisasikan. Sebagai majelis tertinggi, pentingkah untuk ormas-ormas dari Muslim untuk bersatu di aliansi ini? Iya, sangat penting. Semua ormas sangat penting saya kira, karena di sini kan membangun kebersamaan, membangun persahabatan, dan juga membangun saling pengertian yang tinggi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebinekaan. Sebagai pendeta agung, dukungan yang sangat ditekankan pada aliansi kebinekaan seperti apa? Ya, Ratu sebagai Pendeta Agung, sebagai Ketua FKUB Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia. Ya, jadi merasa bersyukur dan sangat ya menghargai, mengapresiasi terbentuknya Aliansi Kebinekaan Bali ini, yaitu Kebinekaan Indonesia di Bali ini. Ya, Ratu artikan ini adalah ya ormasnya FKUB. Jadi inilah tangan kanan FKUB, ya FKUB di Bali ini yang mudah-mudahan menjadi pionir, menjadi prototipe, kemudian bisa terbentuk di seluruh Indonesia. Karena aliansi kebinekaan inilah ya yang Ratu pahami sudah terdiri dari semua agama hadir, suku bangsa juga hadir di sini, ikut bersama-sama aliansi kebinekaan ini. Ini adalah FKUB, FKUB kecil, FKUB anaknya, FKUB tangan kanannya FKUB yang nanti bergerak di lapangan, baik di dalam bersikap, untuk menangkal, untuk mencegah, untuk ikut membina, ya terutama bersikap terhadap anasir-anasir yang akan selalu ada mengganggu kerukunan, menciptakan kegaduhan di Bali ini, di Indonesia ini, memprovokasi, mengadu domba antar agama, antar suku bangsa. Yang sekarang ini banyak itu di metode-metode yang cerdik sebenarnya, yang seolah-olah membela agama, membela adat budaya begitu, tetapi di saat yang sama dia juga menyerang dengan cara menyerang agama lain, kebijaksanaan keyakinan lain, menyerang suku bangsa yang lain, daerah-daerah yang lain, misalnya seperti itu sama dengan sebenarnya di balik itu tujuannya yang utama adalah ingin mengadu domba. Ini sebenarnya Ratu juga golongkan orang-orang seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu, seperti seorang radikal yang memang menjadi musuh kita bersama, yang harus disadarkan dan dibina, gitu. Yang harus disadarkan dan dibina. Ya, kalau memang tidak bisa disadarkan dan dibina, maka itu akhirnya kita akan meminta hukumlah supaya ditegakkan sehingga negara NKRI ini bisa terjaga, kebinekaan bisa terjaga, kerukunan juga bisa terjaga, terawat dan terpelihara dengan baik. Selama ini Ratu, upaya yang sudah dilakukan terkait dengan oknum yang mungkin berkamuflase mengatasnamakan ini itu untuk membela sesuatu tertentu, tapi untuk memecah belah. Seperti apa? Ada upaya selama ini, Ratu?
Ratu kira itu yang Ratu tahu kalau ada oknum-oknum seperti itu, negara sudah bertindak. Ya, kepolisian sebagai presentasi negara sudah bertindak. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan negara bersama kepolisian selalu hadir dan membawa visi misinya yang utama untuk juga negara inilah yang menjaga NKRI, yang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Yang negaralah yang menjaga kemuliaan-kemuliaan, kehormatan agama-agama semuanya, suku bangsa semuanya, adat budaya semuanya. Tidak boleh ada yang boleh lagi menistakan, mendiskreditkan, menghina agama-agama, keyakinan-keyakinan, budaya-budaya, adat-adat itu tidak boleh. Siapapun yang itu, kalaupun yang terjadi untuk agama apapun, ya itu adalah mesti kita sikapi bersama-sama ya di dalam aliansi kebinekaan ini. FKUB juga harus mensikapi secara bersama-sama, tidak dianggap bahwa itu adalah hanya untuk masalah-masalah agama tertentu saja yang didiskreditkan atau yang dihina. Begitu salah satu agama didiskreditkan, suku bangsa didiskreditkan, itu adalah sebenarnya upaya memecah belah bangsa, memecah belah kita di Bali ini, dan itu harus kita sikapi secara bersama-sama, begitu. Tidak ada pandang bulu ya? Tidak ada pandang bulu, itu cara kita, ya, cara kita sehingga kelompok-kelompok itu, orang-orang itu takut ya, takut itu untuk bertindak, karena kita sudah kelihatan kompak bersama-sama menyikapinya. Ya, kalau sudah demikian itu secara bersinambungan kita lakukan, nggak ada yang berani lagi coba-coba mengadu domba, memprovokasi. Ya, tidak akan ada lagi memancing di air keroh begitu seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ya. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Tia selaku mewakili wilayah adat yang khususnya ada di Kesiman terutama, dan mewakili selaku pembina dari Forum Taksu Bali yang bergerak, yang notabene bagaimana memberikan dukungan penguatan adat budaya Bali dan Nusantara, mengapresiasi atas sudah terbentuknya Aliansi Kebinekaan Bali. Sebagaimana kita ketahui, kita Bali ini adalah berbasis adat budaya untuk pariwisata. Pariwisata yang notabene 70% kehidupan kita ini di Bali ini ya didasarkan atas adat budaya yang tentunya harus ada rasa keamanan dan kenyamanan. Nah, dan harapan saya sendiri selaku masyarakat adat khususnya di Bali sangat menginginkan, walaupun kita dengan penuh kebinekaan, penuh keragaman, tapi kalau kita sudah bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harapan kami ada di Bali bisa menerapkan hal itu. Dan dengan terbentuknya deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali ini secara otomatis mendukung juga bagaimana terhadap penguatan pemberian kehidupan kami di Bali, tentunya pariwisata ini. 70% artinya berbasis adat budaya yang notabene memerlukan suatu keamanan, kenyamanan. Nah, ini harapan kami, semoga dari Aliansi Kebinekaan Bali ini bisa menjadi ujung tombak, menjaga Bali ini, menjaga Indonesia ini yang penuh kebinekaan. Dari Bali kita bisa memberikan vibrasi yang luar biasa bagaimana kebinekaan yang ada di Bali ini memberikan suatu vibrasi keluar, sehingga bisa kita dari Bali, Aliansi Kebinekaan Bali ini bisa menjaga NKRI ini. Mungkin itu bisa dia sampaikan. Terima kasih. Sejauh ini beberapa komponen masyarakat yang dilibatkan dalam Aliansi Kebinekaan ini? Ya, kalau lihat berapa komponen yang dilibatkan, ini adalah
adanya tahapan proses ya. Jadi tentunya ini awalnya dari Majelis Ulama Indonesia dan Forgas ya, Bali ya. Kemudian juga kita membentuk akhirnya aliansi ini untuk melakukan kebersamaan begitu, karena kita merasa sudah sudah satu arah, satu tujuan begitu ya. Kemudian diikuti oleh Muhammadiyah, kemudian PGN, kemudian dari ormas-ormas agama yang lainnya juga, sehingga kita lihat secara bersama-sama pada hari ini kita melakukan deklarasi ya, deklarasi aliansi kebinekaan Bali di sini. Jadi semua sampai kita kekurangan tempat duduk begitu, kurang lebih gitu kita menyebarkan undangan sampai dengan 70-an ormas ya, termasuk ini dari pemerintah begitu, dan kita lihat sama-sama ini penuh, kurang lebih sekitar 300-an undangan yang hadir pada hari ini. Aliansi ini tujuan utamanya, yang paling utama apa Pak? Ya, tujuan utama kita itu adalah bagaimana kita ya secara bersama-sama menjaga adat, tradisi, budaya, kan begitu kan. Kemudian agama, jadi tidak hanya agama Hindu saja, tapi ada Islam, ada Kristen, Katolik, ya kemudian Buddha, kemudian Konghucu, ya, semua agama yang merupakan agama sesuai dengan keabsahannya dari negara begitu, semuanya masuk di sini. Juga ormas-ormas yang di dalam naungan agama itu sendiri juga hadir pada saat ini gitu. Nah, jadi dengan demikian kalau kita melihat ini tahapan proses itu. Setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah deklarasi ini, Aliansi Kebinekaan Bali ini, kita juga akan konsolidasi, mau lengkapi struktur kepengurusannya. Kemudian setelah itu kita akan membuat program kerja. Jadi dengan demikian akan ada nanti dari sisi teknisnya itu akan ada program yang akan kita lakukan ke depan. Apakah dengan aliansi ini setelah muncul framing di media sosial perpecahan antara yang mungkin umat Muslim dengan Hindu seperti itu Pak Rian? Ya kalau kita melihat ya itu kami anggap itu sebagai oknum. Jadi makanya aliansi ini akhirnya terbentuk untuk bisa memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat. Itu adalah oknum. Bukankah salah satu oknum dan mendiskreditkan satu agama itu bukan agamanya, tetapi itulah oknumnya. Jadi dengan terbentuk aliansi ini, bahwa kita di dalam aliansi dengan bergabungnya semua agama ini itu akan saling membantu, kemudian saling menjaga, sehingga nanti di dalam aliansi ini, nah kitalah akan menjadi garda terdepan seperti dikatakan atau disampaikan oleh Penglingsir Ratu Sukhat tadi, itu adalah sepertinya ini adalah anaknya dari FKUB, kira-kira demikian. Adakah kendala Pak sampai sekarang? Sampai hari ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan rencana ya. Kembali lagi kebinekaan ini adalah tahapan proses, ini tahapan proses, baru proses kita sampai dengan deklarasinya. Setelah ini masih ada beberapa PR kita ke depan ya. Jadi menyusun kepengurusan yang lengkap, kemudian akan bikin program-program sehingga nanti program itu akan kita realisasikan di tengah-tengah masyarakat. RPP Forgas, dukungan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada aliansi Kebinekaan Bali? Terima kasih. Saya sebagai Ketua Umum Forum Gerakan Adat Se-Nusantara secara nasional, tentu dalam hal ini dalam deklarasi Aliansi Kebinekaan Bali hari ini, saya nyatakan mendukung penuh prakarsa dari DPD Forgas Provinsi Bali beserta tokoh lintas agama yang ada di Provinsi Bali, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua DPD Forgas Bali. Kami selaku Ketua Umum Forgas Indonesia mendukung penuh. Dan ulama ningki, kami secara tegas menyatakan kita tolak radikalisme yang sudah ada di Bali, kita tolak semuanya yang memecah belah antar kerukunan umat beragama yang ada di Bali. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga Bali yang santi. Sama.
Mungkinkah nanti Pak program dari Porgas DPP itu akan dilimpahkan atau dituangkan di Aliansi Kebinekaan Bali ini? Setungkara, jelas kami akan tuangkan di dalam seluruh program ke depan untuk mengantisipasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua DPD Porgas Bali. Kami sangat mendukung sama. Porgas pun juga terbuka sangat ini dalam langkah dari Porgas. Iya, sangat terbuka dan sangat mendukung langkah Porgas DPD Bali. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Gong Bram. Selamat siang. Terkait dengan acara Aliansi Kebinekaan, ini ada nggak kendala sampai detik ini? Terima kasih. Untuk acara ini, jadi secara umum itu tidak ada kendala yang sangat berarti. Sekalipun ada itu hanya kendala teknis. Karena kenapa? Karena kita terus terang kita disupport full oleh Desa Adat Kesiman dalam hal ini. Yang notabene Juru Bendesa adalah salah satu tokoh dari penjaga adat itu juga sendiri. Jadi kita dalam rangka membuat aliansi ini mendapat sokongan baik dari tempat, begitu pula dari sound semua. Ini kan melibatkan beberapa komponen masyarakat ya, betul, termasuk ormas-ormas Islam, Hindu dan agama-agama yang lain. Selama ini pendekatannya itu ada mekanisme tersendiri nggak? Kalau pendekatan kepada ormas-ormas lain itu sebenarnya kalau dari saya sendiri, karena kebetulan saya aktif juga di Patriot Garuda Nusantara, kita sering berinteraksi dengan Walubi, Matakin, begitu pula MUI. Ini saya rasa tidak terlalu ada kendala di situ. Jadi begitu pula kita juga di struktur itu, makanya waktu itu bisa kita bentuk berdasarkan seluruh agama, karena aliansinya harusnya yang ada di dalam pengurus itu adalah dari segala unsur agama yang ada di Indonesia. Sampai detik ini Kong Bram, untuk menyikapi aliansi ini kan memang untuk mengumpulkan ya, sebagai deklarasi bahwa persatuan antar umat beragama. Ada nggak pihak-pihak atau oknum-oknum yang mungkin bertentangan yang selama ini Kong Bram amati? Tentunya ada. Itu bukan dari eksternal dan internal. Jadi tergantung sekarang kalau kita menyikapi dari sisi internal itu karena mungkin rekan-rekan yang tidak paham karena belum paham, jadi goalnya ini akan ke arah kemana gitu. Jadi itu perlu ada sosialisasi lebih lanjut. Begitu pula untuk eksternal. Kalau eksternal tentu akan ada yang bersinggungan dengan adanya aliansi ini, dan memang mereka tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi karena seringkali ada memainkan manajemen konflik untuk memainkan konflik itu sendiri untuk kepentingan pribadi ataupun organisasinya mereka. Tapi itu termasuk mungkin nanti dari program atau agenda aliansi ini ya ke depannya. Ya, betul. Untuk ke depannya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ida Bendesa Agung dan juga Ketua Umum FKUB. Jadi kita akan bersinergi bersama-sama dengan FKUB dalam hal ini untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi ya rangkaian acara dari Aliansi Kebinekaan Bali yang dimana sudah kita saring dan kita simpulkan bahwa kegiatan ini adalah untuk menepis kalau sebelumnya terjadi framing di media sosial terkait adanya perpecahan antara umat Muslim dan Hindu dan dengan yang lainnya. Disinilah jawaban bahwasannya tidak ada konflik ataupun apa di antara umat Muslim dan Hindu. Inilah bentuk persatuan dan juga toleransi antar umat beragama khususnya yang berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Sugeng Prasetyo, Liputan Dewata TV melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.